Di kedalaman 2-3 meter, tanda-tanda semakin meyakinkan bahwa tempat itu memang bekas sebuah lubang sumur. Pada saat inilah Batalion RPKAD pimpinan Mayor C.I. Santoso muncul. Mayor Bardi melaporkan semua perkembangan yang ada kepada rekan-rekannya yang baru tiba. Sekitar pukul 16, tempat itu kedatangan rombongan yang tak diundang. Mereka adalah pasukan Cakra Birawa pimpinan Kolonel CPM Sailan, serta sejumlah dokter udara pimpinan Kolonel Udara Selamat Cokro. Kelompok ini membawa home light. Dengan segera Mayor Bardi menghampiri mereka dan menanyakan maksud kehadiran orang-orang Cakra. Ia mendapat jawaban bahwa mereka diperintah Presiden Soekarno untuk menyaksikan proses penggalian jenazah para jenderal. Menurut mereka, rombongan Angkatan Udara ikut datang karena wilayah itu masih berada di bawah wewenang Pangkalan Halim. Bardi memprotes dengan mengatakan bahwa Kolonel Selamat Cokro mestinya tidak punya urusan apapun dengan persoalan di Lubang Buaya karena ia adalah wakil G4 Koti. Lama kemudian tibalah di lokasi orang nomor 1 RPKAD, yaitu Kolonel Sarwo Edi. Bardi langsung menghadap dan melaporkan semua hal dan semua perkembangan, termasuk kecurigaannya kepada orang-orang pimpinan Selamat Cokro. Sikap tak percaya yang sama ternyata juga dirasakan oleh Sarwo Edi dan Mayor Santoso. Yang dicurigai rupanya tahu diri. Selamat Cokro dan rombongan dokter udaranya diam-diam meninggalkan lokasi setelah lebih dulu menyerahkan home light ke tangan Mayor Bardi. Hari pun berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi berkat lampu sorot yang terang itu, penggalian tak perlu dihentikan. Sekitar pukul 22 pada kedalaman 7 meter dari arah sumur mulai keluar bau busuk yang sangat menyengat. Pada tahap ini, Kolonel Sailan dan pasukan Cakra Birawa tetap bertahan di lokasi. Mayor Bardi berusaha meyakinkan mereka bahwa penantian mereka akan sia-sia saja karena pengangkatan jenazah para jenderal tak akan dilakukan sebelum dilaporkan kepada Pangkostrat. Pak Harto benar-benar ingin menyaksikan secara langsung proses pengangkatan itu. Begitulah perintahnya. Mayor Bardi mengatakan ia dan orang-orang RPKAD yang ada di lokasi tak mungkin akan melanggarnya. Namun Sailan tak bergeming, ia dan pasukannya tetap menunggu di situ. 1 jam kemudian, seorang penggali berhasil memegang kaki salah seorang korban. Namun ia langsung pingsan. Orang-orang sibuk mengangkatnya kembali ke permukaan. Penggali lain lalu diturunkan, tetapi pekerja yang satu ini pun tak tahan banting. Ia juga pingsan mendadak. Begitu berada di bawah sana menemukan 2 buah kaki yang ukurannya tak sama. Satu besar, lainnya kecil. Para pekerja jelas sangat keletihan, mereka tak mungkin lagi melanjutkan kerja. Karena alasan inilah pada tanggal 4 Oktober 1965 pukul 00:30 penggalian dihentikan sementara. Pada detik-detik itu, Kolonel Sailan masih tetap bertahan di lokasi. Mayor Bardi sendiri beranjak pergi. Ia ditemani 2 prajurit RPKAD. Ia ingin menemui Jenderal Soeharto untuk 2 maksud. Pertama, melaporkan penemuan jenazah para jenderal, dan kedua, meminta tenaga-tenaga ahli RSPAD yang bisa membantu proses pemeriksaan mayat. Bardi tiba di markas Kostrad antara pukul 1 pagi dan pukul 2 pagi. Tapi ia gagal bertemu dengan Pak Harto. Perwira-perwira tinggi yang dijumpainya hanyalah Jenderal Satari dan Jenderal Sucipto SH. Pada keduanya, ia melaporkan keinginannya untuk menghadap Pangkostrat. Tetapi mereka meyakinkan bahwa niat ini tak mungkin terpenuhi. Rembuk punya rembuk, akhirnya diambillah keputusan untuk melakukan 2 hal. Pertama, mengharuskan Mayor Bardi segera kembali ke Lubang Buaya. Dan kedua, mengirim tim ahli RSPAD secepatnya ke lokasi. Sebagai penunjuk jalan ke lubang sumur, Bardi meninggalkan salah seorang dari 2 prajurit RPKAD yang menemaninya di markas Kostrad. Sang mayor kemudian melaksanakan keputusannya. Ia balik ke Lubang Buaya. Dalam perjalanan kembali ini, ia didampingi 3 orang. 1 prajurit RPKAD serta 2 tentara Kostrad yang diperintahkan Jenderal Satari untuk mengawalnya.
Mayor Bardi tak langsung menuju tempat tujuan. Ia mampir dulu ke tempat kediaman Jenderal Ahmad Yani untuk mengambil lekda CPM Budi Harjono sebagai tambahan dalam rombongan kecilnya. Sekitar pukul 3 dini hari ia tiba di Lubang Buaya. Pada saat itu Kolonel Sairan dan pasukan Cakrabirawanya sudah raib entah kemana. Mereka tampaknya telah meninggalkan lokasi secara diam-diam pada menit-menit atau pada jam-jam sebelumnya. Mayor Bardi dan seluruh timnya mengambil keputusan untuk beristirahat. Mereka menanti datangnya pertolongan dari Jakarta. Rencananya begitu bantuan tiba pada esok paginya, penggalian dilanjutkan kembali.